Midnight Friends, kita kembali dalam sinetron favorit sepanjang masa. Korupsi, dari kita, oleh kita, untuk mereka. Kali ini ceritanya semakin seru. Pemeran utamanya oknum-oknum yang tangannya itu panjang, ya. Lebih panjang dari chat mantan di tengah malam yang minta balikan. Settingnya dari pembangkit listrik, lembaga ekspor, dapur anak-anak sekolah. Banyak ya, sampai botol minyak goreng di dapur emak-emak. Melihat fenomena korupsi yang makin menjadi-jadi, Presiden Prabowo sampai geram. Katanya sudah diingatkan, tapi masih ada aja yang korupsi lagi. Juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi, mendorong agar koruptor itu dihukum berat gitu ya, dan bahkan beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, istilah beliau begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan, kesehatan. Itu. Koruptor udah tega nyusahin rakyat, susah dikasih tahu, apalagi dikasih tempe ya. Tapi kenapa baru sekarang geram? Bukannya korupsi di Indonesia ini udah kayak warung pecel lele, ada di tiap sudut jalan, buka 24 jam dan makin lama makin laris. Belum selesai kita kemarin nonton Liga Korupsi edisi BBM oplosan, muncul season baru, PLN kesetrum. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor 1,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin token listrik silau Indonesia. Jadi ceritanya begini ceritanya ya. Kasusnya bermula dari proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang rencananya bakal nyala 2 kali 50 megawatt. Ternyata menyala bangku, duitnya hilang, listriknya kejepret. Pemenang lelang proyek ini konsorsium KSO BRN. Syarat administrasi aja nggak lolos tapi bisa menang. Kayaknya di negeri ini syarat utama dapat proyek itu bukan kelayakan ya, tapi keakraban. Kayak aku dan kamu. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, kamu bikin kangen. Bisa aja saya. Yang jelas Polri turun tangan, pejabat PLN mulai dipanggil. Kita udah paham polanya nih. Sebentar lagi ada yang mendadak lupa, mendadak sakit, atau minimal pura-pura kaget sambil bilang, saya tidak tahu yang mulia. Jangan sampai ada lagi grup WhatsApp bernama orang-orang senang. Orang-orang senang, rakyat jadi berang. Apakah PLN akan merangsek masuk ke klasemen Liga Korupsi? Sebagai rakyat kita berharap semoga tagihan listrik nggak naik. Nikmatilah listrikmu sebelum listrik menghilang. Bukan karena krisis energi, tapi karena krisis moral. Kita beralih ke tim kuda hitam yang berusaha merangsek ke klasemen Liga Korupsi. LPI alias Exim Bank yang harusnya jadi lembaga yang membantu negara dalam pembiayaan ekspor. Tapi yang terjadi justru ekspor duit negara ke kantong pribadi. 11,7 triliun rupiah lenyap begitu saja. Itu kalau dibeliin sambal satu Indonesia usus buntu itu. Yang bikin miris, duit yang dikorupsi ini dikodekan sebagai uang zakat. Jadi kalau ada transferan haram mereka bilang, udah masuk zakatnya bos. Kalau begini caranya jangan kaget kalau besok ada modus baru, infak buat fee tender. Atau sedekah buat pengadaan fiktif. Tega. Kita geser ke program makan bergizi gratis. Program yang seharusnya bikin anak-anak Indonesia tumbuh sehat. Tapi justru diduga untuk menyehatkan kantong pribadi. Awalnya anggaran proporsi Rp10.000 tapi begitu sampai ke anak-anak tiba-tiba diselepet jadi Rp8.000. Dipotong Rp2.000 perak. Kalau Rp2.000 kalau dikalikan 770.000 anak itu bisa bikin minimarket tuh. Bayar parkir motor kurang Rp2.000 aja udah ditungguin sama tukang parkir tuh biasanya ya. Mungkin para oknum ini mikirnya anak-anak harus diet juga, jangan banyak makan, biar oknum aja yang makan anggaran.
Kalau kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, KPK belum dapat penjelasan bahwa ada pagu bahan baku yang beda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp8.000, sementara anak lainnya Rp10.000. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan dan diterima sangat baik oleh Prof. Dadan untuk dilakukan ya, perbaikan. Ya, kita hanya bisa berharap semoga itu semua adalah dugaan dan memang karena perbedaan pagu bahan baku. Karena kalau sampai makan bergizi gratis dikorupsi, apa kabar Indonesia, Mas? Jangan sampai ada pantun 4 sehat 5 sempurna, korupsi pejabat merajalela. Memang nggak ada habisnya ya bahas korupsi. Belum selesai, sekarang kita bahas minyak goreng rakyat alias minyak kita. Yang harusnya ini jadi solusi buat emak-emak biar bisa goreng tempe tanpa mikirin harga minyak yang naik turun. Kayak mood pacar kalian yang gak dikasih surprise pas ulang tahun. Tapi kenyataannya malah banyak ditemukan kecurangan. Polisi menemukan bahwa minyak yang harusnya 1 liter pas dicek isinya cuma 700 sampai 900 mililiter. Ini minyak kita atau minyak mereka? Kenapa sih hal kecil gini harus bohong? Jangan suzon, mungkin para oknum itu pegiat healthy food yang mau rakyat hidup lebih sehat, nggak kebanyakan gorengan, apalagi pas buka puasa ya, dijaga kolesterolnya. Positive thinking aja kita, ya. Sebelumnya Menteri Perdagangan dengan percaya diri bilang minyak kita yang beredar sudah sesuai takaran. Namun setelah Mentan dan polisi menemukan fakta di lapangan, Mendak langsung bilang bakal menindaklanjuti. Ini yang botol ini ada kurang, itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 mililiter. 900 apa? 900 mililiter. Nah ini kurang 10%. Nah kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah ini harus diperbaiki. Kalau yang kemarin itu 700 kurang 25%, ada yang kurang 20%. Kalau ini kurangnya sudah mulai. Jadi yang PT NNI itu udah kita tutup, kemudian kemarin yang PT AIKA juga udah kita segel. Jadi kami mengingatkan kembali kepada pelaku usaha agar tidak melakukan hal yang sama, ya karena itu merugikan kita, merugikan masyarakat. Ya jangan sampai ada yang 3, 4 dan seterusnya. Jadi sekali lagi agar kita mematuhi aturan yang berlaku karena pemerintah akan bersikap tegas ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya, jadi kita akan memastikan bahwa pasokan di pasar rakyat ini adalah yang sesuai ukuran ya. Kami sudah koordinasi dan saya pikir sudah sepakat ya, siang ini juga kita berkumpul dengan para repacker, para distributor itu yang melakukan itu tidak terdaftar. Jadi memang yang nakal-nakal. Nggak resmi. Jadi itu yang nakal, yang resmi. Bakal ditindak atau dilanjut? Nggak usah dijawab. Itu cuma pertanyaan retorika ya. Kita tunggu saja, kita balik aja ke komitmen Presiden Prabowo Subianto. Pas awal dilantik jadi presiden, beliau pernah bilang akan mengejar koruptor sampai Antartika. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran, saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini.
Mantap, ya kan? Kebayangkan koruptor lari-lari sambil diliatin penguin? Tapi belakangan Presiden mewacanakan cara lain, koruptor diberi kesempatan tobat asal balikin uangnya. Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Ya, asal balikin duit korupsinya harus full dan nggak diskon ya Pak. Terakhir pas buka puasa bersama, Presiden berpesan pada Wamendagri agar koruptor dihukum berat. Juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi, mendorong agar koruptor itu dihukum berat gitu ya, dan bahkan beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang. Jadi kalau Presiden benar-benar geram, ayo kita buktikan. Pejabat harus galak berantas korupsi layaknya harimau yang ingin menerkam mangsanya. Bukannya malah jadi harimau malah ya. Karena kalau tidak rakyat yang terus jadi korban. Kalau rakyat kecil dikejar-kejar karena pinjam dulu 100, masa koruptor yang maling triliunan dapat panggilan yang terhormat? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.